Baru si Ika yang muncul, aku mulai aja ya. Oke. Baiklah Ika, kita mulai aja ya. Jadi karena kita cuma berdua, kita ngobrol aja nih Kak, tapi sambil ngerjain soal. Gini Kak, jadi untuk nomor satu gini Kak. Pertanyaannya sekarang ini tahun berapa Kak? Halo Ika, sekarang tahun berapa? Sekarang. Ya, sekarang tahun berapa? Kalau nggak bisa, 2021. Nah, sekarang 2021 itu berarti abad keberapa? 21. Abad ke-21. Di tahun yang keberapa? Tahun 2000. Tahun 21 lah. Oh iya, tahun. Nah, jadi sekarang tuh di abad ke-21. Di tahun yang ke-21, maka unik gitu loh. Karena kalau misalnya saya tulis tahun 2000, nah ini adalah akhir abad ke-20. Jadi ini abad ke-20 nih, tapi waktu misalnya kita tulis 2001, ini udah abad ke-21. Abad ke-21 di tahun pertama. Nyambung nggak? Nyambung Kak. Nah, jadi saya ingin menegaskan kalau misalnya tahun 2000 ini berarti abad ke-20. Tapi waktu tulisnya 2001, berarti ini sudah abad ke-21 di tahun yang pertamanya. Jadi kalau sekarang kita tulis tahun 2021, berarti abad ke-21 kebetulan di tahun yang ke-21. Jadi ini tahun unik gitu. Oke, nah itu maksudnya saya kenapa? Karena di sini ada tulisan pada abad ke-17. Nah, abad ke-17 berarti tahun berapa? Kalau misalnya saya tulis di sini tahun 1600, berarti abad keberapa? 16. Ya. Nah, waktu saya tulis di sini 1601, berarti abad ke? 1. Abad ke-17. Gimana sih? Nggak paham. Nggak paham, makanya dengerin, ulang. Dengerin dulu. Nah, kalau saya tulis tahun 1600, abad keberapa? 16. Abad ke-16. Nah, sampai situ paham kan? Waktu saya tulis 1601, gitu, abad keberapa? Abad ke-17. Oh, ditambahin gitu. Iya, waktu gini jadi abad ke-17 di tahun pertama. Seperti saya bilang, kalau tahun ini 2000 berarti abad ke-20 nih. Nah, tapi waktu saya tulis 2001 berarti abad ke-20 di tahun pertama. Ngerti nggak nih? Ngerti nggak nih? Nah, ini kan 1600. Berarti ini abad ke-16. Tapi waktu saya tulis 1601 kan ini kan, berarti ini adalah sudah abad ke-17 di tahun pertama. Nah, jadi waktu dibilang pada abad ke-17 itu berarti sudah angkanya 16 misalnya, biar keren lah, jangan segitu angkanya. Misalnya contohnya, misalnya saya tulis 1000, misalnya biar angkanya keren, 1678. Ini abad keberapa? Abad ke-17. Ini oh ya, sudah masih di 17. Iya, abad ke-17. Karena udah masuk angka 17. Karena kalau di 1700, nah itu baru akhir abad ke-17. Waktu saya tulis tahun 1701, berarti sudah abad ke-18. Gitu. Sampai situ ngerti kan? Ngerti. Oke, itu maksudnya. Saya ingin menegaskan jangan, karena teman-teman suka lupa hal itu. Karena waktu bilang abad ke-17 kan, berarti ini mulai dari 1601. Nah, sampai tahun 1700 itu abad ke-17. Ngerti kan? Ngerti nggak? Oke. Nah, pada abad ke-17 di sini disebutkan ada masa kegelapan Eropa. Ini kan kalau diterjemahkan, kan kamu juga sering belajar lah. Ini kan ada tulisan ini nih. Nah, ini kan nanti kalau diterjemahkan berarti kan the dark age, zaman kegelapan. Zaman kegelapan. Dan itu artinya kan zaman kegelapan. Kan itu kan? Jadi waktu bilang the dark age itu zaman kegelapan. Nah, karena pada periode tersebut kehidupan di Eropa bagaimana? Kehidupan di Eropa itu kalau pakai bahasa sosiologi, maka kita akan melihat stratifikasinya. Jadi waktu bilang kehidupan, karena pada kehidupan di Eropa, nah kehidupannya ini adalah, harus ingat bahwa masa dulu di Eropa itu stratifikasinya ada 4. Jadi merekanya ini kalau dalam masyarakat Eropa itu dia begini dibaginya. Ini masyarakat kelas atas, nah, ini kelas kedua,
Ini kelas ketiga, nah ini kelas keempat. Jadi itu dia secara umum masyarakat Eropa itu dibagi 4 kelas. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, nah kelas keempat. Nah kelas pertama itu siapa? Itu pertanyaannya. Jadi yang kelas pertama ini adalah para bangsawan. Ini para bangsawan. Kan sebagian besar teman-teman di Eropa itu kan adalah bentuknya monarki dalam bentuk kerajaan. Kecuali Rusia, dia kekaisaran. Nah, yang kedua ini adalah para golongan agama. Ini yang kedua tuh golongan agama. Di Eropa secara umum begitu dia. Nah, yang ketiga ini adalah kaum borjuis. Tahu borjuis? Borjuis itu orang-orang kaya, para bangsawannya. Milik itu. Ya, para bangsawan, orang-orang kaya mereka tuh borjuisnya di situ. Kalau borju itu sindiran. Kan ada lagu rap namanya borju, itu sindiran untuk tingkah laku orang-orang kaya baru. Kalau borju itu artinya kaum bangsawan, kaum saudagar maksudnya, orang-orang kaya Eropa. Nah, nomor 4 ini baru rakyat. Gitu loh. Jadi struktur masyarakat Eropa kalau dalam konteks stratifikasinya begini, nomor satunya para bangsawan, berarti bangsawan, raja-raja, dan kerabat-kerabat mereka itu adalah di golongan 1. Nah, golongan 2, agama itu kan berpengaruh besar di Eropa. Jadi akhirnya dia adalah golongan agama itu golongan kedua. Nah, golongan 3 ini para saudagar-saudagar lah, teman-teman orang bangsawan tadi, para pedagang-pedagang besar, para pengembara, para penjelajah samudra. Nah, ini golongan borjuis nyebutnya secara umum gitu. Walaupun memang ini lebih kental di Perancis istilah ini. Nah, kemudian nomor 4 itu baru rakyat jelata. Tentunya nggak usah tulis aja jelatanya, rakyat saja secara umum. Nah, itu konsepnya. Jadi kalau kita perhatikan, masa kegelapan Eropa itu adalah kekuasaan terbesar berada di tangan para pemuka agama. Itu juga benar. Nomor 1 itu benar. Ngerti nggak? Maksudnya gitu. Terjadinya larangan berpikir bebas. Kenapa? Karena waktu itu mereka didogma oleh ajaran-ajaran agama. Agama adalah sesuatu yang benar, nggak boleh disangkal, nggak boleh didiskusikan, gitu loh. Nah, jadi maksudnya didogma itu artinya, jadi kan terjadi larangan berpikir bebas karena didogma. Didogma itu semacam ajaran yang tidak boleh dibantah. Jadi kita harus terima aja. Padahal kan kita belajar di dalam agama kita yang sekarang, agama yang dewasa itu, ajaran agama itu tidak boleh bertentangan, bahkan penunjang ilmu pengetahuan. Jadi pernyataan agama itu penunjang ilmu pengetahuan. Dan pernyataan agama secara umum tidak mungkin bertentangan dengan konsep-konsep umum tentang nilai-nilai kemanusiaan. Nah, maksudnya gitu. Jadi waktu dilarang berpikir bebas kan itu melarang salah satu hak asasi manusia. Kan hak asasi manusia itu pertama hak hidup, yang kedua juga hak berpikir dan bertingkah laku, kan gitu loh. Nah, waktu berpikir dilarang, maka itu sebetulnya kan sesuatu yang salah. Kemudian didominasi oleh dogma-dogma gereja, ajaran-ajaran gereja, karena kan teman-teman di Eropa sebagian besar beragama Nasrani, apalagi setelah perang salib. Sebelum perang salib saja agama Nasrani begitu kuat di negara-negara Eropa, apalagi setelah perang salib itu. Karena tentunya dari sudut pandang teman-teman yang terlibat di dalam perang salib di masa dulu, ya tentunya agama Nasrani memenangkan peperangan. Dari sudut pandang bangsa teman-teman yang Islam, ya mereka yang merasa memenangkan, karena kita sendiri nggak tegas melihat sejarahnya, nggak bisa membuktikan siapa yang menang yang kalah. Yang jelas banyak korban gitu loh. Karena apapun ujungnya, perang tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Oke, nah terus di sini ada kata ini yang penting nih. Ada pernah dengar kata nudis? Pernah dengar nggak kata nudis? Itu nggak sih Pak yang telanjang? Iya, naked aja, jangan telanjang. Oke, Oh ya, naked. jadi naked lah. Jadi karena waktu nudis ini kalau kita baca di berbagai literatur artinya natural. Natural ini kalau di beberapa buku artinya natural, alamiah. Natural, alamiah. Nah, termasuk tidak berpakaian. Nah, apakah waktu di zaman kegelapan Eropa ini hilang? Tidak, malah lebih kuat. Karena akhirnya seni-seni Eropa saat itu banyak sekali, kalau foto itu foto-foto naked gitu. Kalau misalnya patungnya patung-patung seksi yang sebetulnya ya sudah hampir dikatakan tidak berpakaian gitu loh. Jadi nomor ini bukan hilang, nomor 4 ini bukan hilang, tapi malah berkembang dengan pesat. Jadi yang betul ini kan,
Kekuasaan terbesar berada di tangan pendeta, walaupun dia di golongan kedua, tapi bangsawan tuh patuh sama golongan agama. Struktural, bahwa yang paling tinggi bangsawan, tapi mereka hidupnya para bangsawan itu sendiri juga patuh kepada golongan agama. Maka disebutnya kata-kata kekuasaan terbesar berada di tangan para pendeta, maksudnya tokoh-tokoh agama. Terjadi larangan berpikir bebas. Harusnya kita bebas berpikir, malah nggak boleh berpikir, kan sesuatu yang aneh itu. Karena mungkin waktu itu ada oknum-oknum agama yang tidak memahami agamanya secara dewasa dan bijaksana. Jadi akhirnya muncul nih masa ini. Kemudian di dogma itu ada bahwa ajaran agama itu tidak boleh dibantah, kan kira-kira gitu. Padahal ajaran agama itu harusnya lebih membuka pikiran kita, lebih mendewasakan kita. Jadi harusnya tidak didogma, disampaikan. Nah, biarlah kita yang merasakan ini benar atau salah. Kalau kita umat yang baik, ya kalau itu terasa salah, ya nggak usah kita lakukan. Gitu ya, karena bisa jadi orang yang menyampaikan maksudnya salah. Agamanya nggak ada yang salah. Kalau agama salah, bahaya. Agama tidak ada yang salah, karena agama itu sumbernya dari Tuhan. Wujudnya kitab suci. Kalaupun dia salah, yang salah itu penyampainya. Bisa jadi dia menyampaikan dengan makna yang salah, yang tertangkap kepada umatnya. Kira-kira gitu. Kemudian, nah ini tidak kan, ini naturalnya tadi yang kamu sebut tadi, naked itu, ya karena makin banyak budaya Eropa yang akhirnya lebih vulgar dari itu. Jadi lebih vulgar sebelum revolusi fashion di Eropa. Nanti kan revolusi fashion di Eropa, kan teman-teman di Eropa itu kan dalam konteks pakaian dulu rapi banget loh, pakai pakaian Cinderella dari ujung ke ujung gitu kan, bajunya ribet banget, rapi banget gitu. Tapi kemudian terjadi revolusi fashion waktu di zamannya The Beatles, ya ada jadi rock mini. Nah masa ini itu lebih parah dari itu. Jadi betul-betul mereka hanya menggunakan kain, ya hanya sebagai penutup badan. Jadi hampir sama seperti orang naked, kira-kira gitu. Jadi nomor 4 salah. Nah itulah sebabnya kenapa yang betul 1, 2, dan 3. Itulah kondisi Eropa sebelum masa Renaissance, masa pencerahan. Yuk, silakan. Suaramu belum terdengar. Simbol mic-nya hilang. Suara nggak kedengeran, kepotong-potong. Tulis dulu, coba tulis. Putus nggak, Kak? Tadi putus-putus, sekarang udah terdengar. Coba ngomong lagi. Kenapa malah di zaman golongan agama itu kan mengajarkan yang baik itu. Kenapa malah itu, Kak? Itu ajarannya. Malah yang dilakukan itu yang... Saya ingin menegaskan dulu. Agama harusnya tidak salah. Agama itu tidak boleh salah. Kan agama itu sumbernya dari Tuhan. Wujudnya adalah kitab suci. Sampai situ paham nggak? Agama itu tidak boleh salah. Karena kalau ada sesuatu yang salah di agama itu, yang salah bukan firman dan wahyunya. Yang bikin salah itu biasanya orang yang menyampaikan. Nah, kenapa di masa itu terjadi hal yang semacam ini, masa kegelapan ini kan sejarah yang bilang menganalisa peristiwa pada abad ke-17 itu, ya karena agama-agama pada masa itu didominasi oleh golongan-golongan tertentu. Nah, golongan-golongan ini macam-macam alirannya. Golongan-golongan ini menerjemahkan, memaknai agama pada saat itu menurut versinya masing-masing. Jadi kalau dalam agama Nasrani itu, kira-kira dalam bahasa umumnya belum ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kan di agama Nasrani itu ada konsep perjanjian lama sama perjanjian baru. Jadi semacam kesepakatan bagaimana sih memahami ajaran-ajaran Yesus Kristus itu di dalam Alkitab gitu loh. Nah itu belum ada, sehingga akhirnya ada orang-orang yang merasa bahwa persepsi dia, kemudian pemahamannya dia atau pandangan dia terhadap agama itu adalah paling benar. Ini saya ngomongnya dalam konteks agama Nasrani ya, bukan secara umum, karena hal itu. Jadi muncullah golongan-golongan di Eropa yang merasa paling benar memahami tentang kata-kata, tentang makna-makna yang ada di Alkitab di dalam agama Nasrani. Jadi itu berhubungan masalah persepsi mereka terhadap pemahaman mereka terhadap kalimat-kalimat dalam bentuk firman Tuhan yang ada di Alkitab. Itu ngomong dalam konteks agama Nasrani. Jadi itu terjadinya karena persepsi atau pandangan orang-orang yang keras terhadap agama itu. Kira-kira gitu. Oke, jadi sepakat dulu nomor 1 jawabannya adalah A. Nomor 1 jawabannya A. Ada, udah dengerin, udah hadir?
Dengar, Kak. Oke. Kita lanjut nomor berikutnya, sebentar. Kita bersihkan dulu, kita pindah ke nomor berikutnya. Nah, ini nanti di nomor 2 ini akan kelihatan salah satu bentuk hal yang salah yang dilakukan oleh para oknum agama. Oke, kita lanjut ya. Konsentrasi dulu. Nah, ini ada seorang tokoh, kan sering dengar nih soal ini. Martin Luther dari gereja Katolik. Kok ada Katolik, Pak? Karena gini maksudnya. Adik-adik secara umum harus paham dulu bahwa agama Nasrani itu kan sebutannya Nasrani sebutannya. Jadi sebutannya itu harusnya Nasrani, sebutan umumnya. Nah, ini Nasrani. Teman-teman Muslim, Nasrani disebutnya Nasoro, sama maksudnya Nasrani. Nah, aslinya kan adalah Katolik. Cuman gara-gara ada revolusi gereja ini, ada aliran yang protes, maka disebutnya aliran Protestan. Kan kata dasarnya protes tuh. Protestan. Nah, jadi Nasrani itu sebetulnya hanya satu ya, agama Nasrani, Kristen gitu loh. Cuman di dalam perkembangannya muncullah aliran-aliran atau paham-paham seperti di agama Islam secara umum ya harusnya Islam aja gitu loh, nggak ada aliran ini. Kalau di negara lain nanti ribet kita omongin yang di depan mata kita aja. Misalnya di Indonesia itu Islam itu dibagi menjadi yang besar itu ya, ada Nahdlatul Ulama, nah satu lagi Muhammadiyah, contohnya gitu loh. Kalau Muhammadiyah itu kan artinya umat Muhammad. Dia betul-betul hanya menjalankan yang benar-benar diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nggak ada tambahan-tambahan, itu Muhammadiyah. Nah, kalau teman-teman Nahdlatul Ulama, ya Islam juga, nggak ada yang salah dengan Islamnya. Cuman mereka beradaptasi, menyesuaikan diri dengan adat-adat. Adat-adat khususnya yang muncul dan berkembang dari kebijaksanaan adat Jawa. Ya, jadi ada pengaruh budaya Jawa di dalam aliran agama Islam yang dianut teman-teman golongan Nahdlatul Ulama. Salah tidak, karena misal gini contohnya, orang-orang Islam yang aliran Nahdlatul Ulama itu kan kalau berdoa itu kan ada setelah orang meninggal sampai ada namanya doa 1000 hari gitu loh. Nah, dia nggak ada batasan dari dia berdoa kapanpun gitu loh. Nggak usah nunggu 1000 hari kapanpun. Tapi orang Muhammadiyah punya argumentasi gini, pada dasarnya manusia itu lalai dan pelupa. Nah, kenapa dibatasin pada hari ke-100, pada hari ke-1000, hari ke ini, ke berapa, agar kita punya patokan mengingat kembali, oh dia sudah meninggal 1000 hari, mari kita doakan. Nah, itu maksudnya mengingatkan gitu. Jadi tidak ada yang salah dengan konsep mendoakannya, karena mendoakan sebetulnya kapanpun. Tapi karena kita ini lalai dan pelupa, nah kita diingatkan, ini udah hari ke-1000 nih dia meninggal, ayo kita doakan kembali. Karena kita tahu yang sampai kepada orang yang meninggal itu salah satunya adalah doa yang tulus dari orang-orang yang pernah mengenal beliau yang meninggal tadi. Itu meringankan beban alam kuburnya. Nah, begitu juga teman-teman di Nasrani ini, ya, aslinya cuma satu nih Nasrani, kitabnya sama Alkitab. Nah, dulu nggak ada tulisan Katolik sama Protestan ini. Sekarang kan ada Anglikan, ada teman-teman yang kalau hari Sabtu itu dia istirahat di rumah, kan itu ya. Ada namanya nanti Katoliknya, dia ada Katolik Ortodok, macam-macam aliran. Tapi secara umum Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Nah, Protestan ini muncul karena peristiwa ini. Gitu loh. Jadi Martin Luther maksudnya nggak pakai King, dari gereja Katolik ya, Wittenberg di Jerman berhasil memisahkan gereja Katoliknya dia maksudnya dari gereja Katolik Roma. Roma itu kan di Vatikan maksudnya. Dengan mengajukan protes pada tahun 1517 yang isinya antara lain apa? Selain ya kurang lebih kalau saya baca kurang lebih dia protes terhadap 16 hal. Tapi yang paling mendasar, dia paling keberatan bahwa ada orang yang berani mengatasnamakan Tuhan, merasa berhak mengampuni kesalahan-kesalahan orang di dunia. Jadi waktu itu kira-kira sederhananya gini, ada misalnya kamu melakukan kesalahan pada hari itu, misalnya kamu membunuh nih, atau misalnya mencuri, atau misalnya
gibah, membicarakan orang lain, mungkin kamu merasa memfitnah seseorang. Nah, kamu tinggal datang nih ke gereja di masa dulu. Nah, di gereja itu ada ruang-ruang di mana kamu akan masuk ke ruangan tersebut. Nah, di ruangan itu nanti kamu akan ya tentunya sebelumnya ada proses pendaftaran. Jadi waktu kamu di ruangan, orang itu sudah tahu kamu sudah di dalam. Nanti ada orang yang datang, maksudnya para pengurus gereja di masa itu datang tapi tidak bertemu langsung, hanya mendengar suara. Jadi ada bilik pemisah gitu loh. Nah, di situ kamu curhat cerita, Bapak gitu ya, pada hari ini saya telah melakukan suatu dosa. Nah, kamu cerita tuh dosanya apa gitu dan seterusnya. Nanti sama teman-teman di gereja, pengurus gereja pada saat itu ya kamu diberi masukan bahwa yang kamu lakukan itu salah. Tuhan tidak suka tentang hal tersebut. Nanti disampaikan ayat-ayat yang kamu langgar. Nah, kemudian yang jadi masalah begini, ya, yang jadi masalah tuh gini, yang si Luther paling nggak suka, bahwa teman-teman itu merasa bisa mengampuni dosa kamu. Jadi dia bilang, oke, kira-kira sederhana gitu, oke, kamu telah jujur, kamu telah mengakui kesalahan kamu, maka dengan ini atas nama Tuhan, kira-kira gitu, dosa kamu ampuni, dosa kamu karena kamu telah terus terang, kamu akan diampuni. Nah, terus setelah diampuni itu nanti, setelah itu selesai itu ada surat yang diserahkan bahwa dosa diampuni dan harus bayar. Nah, bayar itu bukan agama. Agama itu tidak bayar. Kalau kita misalnya sedekah buat tempat ibadah itu karena keikhlasan. Kamu kasih berapapun nggak pernah ditolak sama nama tempat ibadah. Nah, sekarang ini memang tidak ditentukan. Cuman masalahnya orang tuh suka merasa terintimidasi gini. Kalau dosanya besar ya bayar besar. Jadi dosa itu kayak diperjualbelikan itu. Nah, itu yang paling tidak disukai oleh Martin Luther. Nah, karena itu membuat dia adalah sepertinya orang bisa mewakili Tuhannya, mewakili mengampuni dosa orang lain. Nah, jadi kesannya orang tuh sudah jadi Tuhan-Tuhan kecil karena merasa berhak mengampuni dosa-dosa orang lain dengan mengeluarkan surat pengampunan dosa dan ada harganya. Mengampuni dosa saja itu adalah hak Tuhan, hak prerogatif dia, iya atau tidaknya, kemudian harus bayar lagi. Nah, itu yang paling ditentang sama Luther King tadi. Akhirnya karena dia tidak mendapat tanggapan yang cukup memuaskan dari Katolik Roma yang di Vatikan, ya dia menyatakan saya tetap Nasrani, saya tetap Katolik, tapi saya Katolik yang bukan aliran Katolik Roma. Lama-lama aliran itu berubah menjadi aliran dikenal dengan aliran Protestan gitu loh. Nah, jadi kata protes itu betul-betul protes, menyampaikan ketidaksetujuannya. Akhirnya membuat aliran sendiri sampai sekarang, makanya secara umum teman-teman Nasrani dibagi menjadi Katolik, ya Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Walaupun kadang-kadang saya ketemu sama teman-teman, kamu alirannya apa? Enggak, saya Nasrani. Saya enggak bukan Katolik, bukan Protestan, saya Nasrani. Itu kan manusia yang bikin. Yang saya tahu agama saya cuma Nasrani, itu hak mereka. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, ada teman-teman Katolik dan ada teman-teman Protestan. Bedanya apa, Pak? Kalau teman-teman Katolik ini, mereka masih mengakui kepemimpinan Paus yang di Vatikan sebagai pemimpin tertinggi teman-teman Katolik di dunia ini. Jadi dalam konteks politik, maka semua teman-teman beragama Katolik itu karena agamanya mereka punya dua keluarga negaraan. Jadi misalnya ada teman-teman kita di Indonesia beragama Katolik, maka dia itu sebetulnya warga negara Indonesia, tapi dia juga adalah warga Vatikan. Karena semua orang-orang Katolik adalah dianggap warga Vatikan. Itu yang pertama. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman Katolik ini masih mengakui, ya, karena ajarannya mengakui keberadaan Bunda Maria. Jadi Bunda Maria itu adalah bagian dari hal penting di dalam konsep agama Katolik. Nah, teman-teman Protestan sudah tidak mengakui keberadaan Bunda Maria. Kemudian teman-teman Katolik ini di dalam kehidupan sehari-hari, kalau mereka menggunakan simbol atribut keagamaan dalam bentuk kalung salib, nah, Katolik itu dia ada kalung salib yang di dalamnya itu ada Yesus Kristus yang tersalibkan. Nah, kalau teman-teman Protestan, kalau dia pakai atributnya, dia pakai salib, salibnya polos, betul-betul hanya palang saja, salib saja tanpa ada atribut Yesus Kristus yang disalibkan. Teman-teman Katolik mengakui keberadaan Trinitas, konsep tiga di dalam satu, gitu ya. Nah, teman-teman Protestan secara umum sudah tidak melaksanakan konsep Trinitas. Trinitas itu orang-orang awam mendengarnya ada Bapa Tuhan, ada Ibu Tuhan, dan anak-anak Tuhan. Ada teman-teman Katolik itu. Kalau sekarang, saya sih sering ketemu teman-teman Katolik sama Protestan, ya mereka bilang itu masalah iman, bukan imam ya, iman gitu loh.
masalah iman katanya. Nah, itu penjelasannya. Jadi nomor 2 ini adalah dia menentang penjualan surat. Nah, masa surat pengampunan dosa diperjualbelikan? Harusnya agama itu tidak komersial. Kalaupun ada dana untuk agama, itu dana untuk pengembangan umat, perawatan sarana ibadah, tapi bukan untuk memperjualbelikan, mengatasnamakan Tuhan, merasa berhak mengampuni dosa seseorang, dan dosa itu diartikan atau dikombinasikan, ditukar dengan uang-uang tertentu. Nah, itu yang dia protes. Jadi dia protes, keluar dari aliran Katolik dan bikin namanya aliran Protestan. Itu jawabannya. Itulah sebabnya jawabannya yang C. Oke. Semoga dapat secara umum pemahamannya. Kita lanjut ya. Itu untuk nomor 2. Kita pindah ke nomor 3. Nah, konsentrasi nomor 3. Dampak revolusi industri bagi kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut. Revolusi industri. Sudah pernah kita bahas kalau yang rajin dulu. Ini terjadinya, ingat kalau revolusi industri, ini terjadinya di Inggris. Jadi revolusi ini adalah terjadinya di Inggris. Inggris ya, bukan di tempat yang lain. Dampak revolusi ini itu di Inggris. Adik-adik sudah tahu, ini kalau kita ngomong kata revolusi industri kan, itu wujudnya adalah munculnya pabrik-pabrik besar. Jadi ini wujudnya muncul pabrik besar. Nah, kita udah belajar waktu ngomong kata industri itu kan waktu belajar secara ekonomi dan geografi, dia punya sifat industri itu adalah cepat. Prosesnya harus cepat. Jadi sifatnya itu cepat dan banyak. Nah, itu sifat dasar industri. Nah, jadi pabrik-pabrik ini dibuat agar banyak yang bisa dikerjakan dan dalam waktu yang cepat. Karena sifat industri itu cepat dan banyak. Kalau dia nggak cepat, rugi. Karena jam kerja akan menghabiskan biaya. Jadi dia harus cepat. Harus cepat dan buatnya harus banyak. Kenapa kalau nggak banyak, nggak usah di pabrik, di rumah aja, home industry. Walaupun tetap disebut industri rumah tangga, nah kan rumah-rumahan, industri rumahan. Jadi bikinnya paling puluhan atau ratusan. Kalau di pabrik itu, misalnya kalau ditanya ilustrasinya, pabrik ini sehari bikin berapa botol, Pak? Ya, dia bilang mungkin sehari ini targetnya 1.000 botol. Jadi dalam satu hari dia buat 1.000 botol, berarti kan banyak. Dan itu harus cepat. Cepatnya kenapa? 1.000 botol itu harus selesai dalam waktu 3 shift pekerjaan. Misalnya shift pagi dapat tugas 400 botol. Shift keduanya misalnya dapat total 300 botol. Shift siang karena udah capek macam-macam gitu ya udah targetnya 200 botol. Tapi kalau di total ya tetap 1.000 botol. Nah, itu maksudnya cepat dan banyak. Karena itu yang pertama. Terus pabrik ini kan yang namanya industri itu kan dibagi lagi tuh. Ada industri namanya industri padat. Ini bacanya padat ya. Ada yang nyebutnya padat karya. Nah, ada namanya padat PD padat modal. Nah, kan itu. Kalau padat karya, ini kan lebih banyak menggunakan tenaga manusia. Jadi waktu dibilang padat karya, ini kan yang padat karya lebih banyak menggunakan tenaga manusia. Nah, manusia. Kalau padat modal lebih banyak menggunakan mesin. Atau dalam bahasa umumnya bantuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi biar lebih cepat. Nah, itu hal dari industri. Tapi kan muncul pabrik nih. Pabrik ini agar banyak dan proses cepat. Nah, pada waktu pabrik di Inggris itu adalah industri yang banyak menggunakan tenaga mesin. Kenapa? Kan revolusi industri ini, bagi yang lupa, kan adalah ditemukan mesin uap. Ya, ditemukan mesin uap. Nah, jadi mesin uap ini akhirnya menyebabkan industrinya kepada industri padat modal, banyak menggunakan mesin. Satu mesin itu kan bisa menggantikan ratusan tenaga manusia. Jadi revolusi industri di Inggris itu adalah munculnya pabrik-pabrik besar yang menggunakan mesin uap sebagai pengganti tenaga manusia. Satu mesin bisa menggantikan ratusan, jadi kalau 10 mesin berarti menghasilkan banyak banget tenaga manusia diganti mesin. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang kehilangan pekerjaan.
jadi pengangguran. Nah, gara-gara muncul pengangguran itu muncul namanya paham sosialisme. Itu hubungannya kira-kira gitu. Jadi kalau dikembalikan ke soal, semoga ilustrasi tadi menambah wawasannya. Dampak revolusi industri bagi kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut. Berubahnya aktivitas ekonomi dari pertanian ke industri. Kan itu kan ya? Nah, terus tumbuhnya kelas baru, yaitu kelas kapitalis para pemilik modal dan buruh. Buru-buru yang bekerja di pabrik tadi, tapi jumlahnya terbatas. Kenapa? Karena sebagian lagi dikeluarkan karena digantikan oleh tenaga mesin. Tapi intinya tumbuhnya kelas pengusaha atau kelas kapitalis pemilik modal dan kelas pekerja. Betul. Urbanisasi besar-besaran. Dan kira-kira gitu. Betul atau salah gitu loh. Urbanisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang harus kamu pahami, revolusi di Inggris itu pabriknya di kota-kota di zaman dulu karena belum begitu banyak, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan peraturan Pemda pasti melarang ada pabrik di kota karena polusinya pasti banyak. Nah, di zaman dulu kota-kota itu adalah pabrik. Jadi pabrik-pabrik itu adanya di kota-kota. Karena pabriknya ada di kota, maka orang-orang di sekitar kota tersebut akan pergi ke kota. Untuk apa? Untuk mencari pekerjaan di pabrik-pabrik tadi, walaupun nggak semuanya bisa ditampung karena banyak pekerjaan-pekerjaan manusia atau tenaga manusia sudah digantikan oleh mesin. Jadi akhirnya orang desa pergi ke kota. Untuk apa? Untuk mencari pekerjaan di industri. Nah, tapi waktu sampai di kota, mereka nggak bisa ditampung. Misalnya yang datang tuh 200 orang, yang ketampung di pabrik paling 100 orang. Karena yang lainnya digantikan oleh mesin. Akhirnya mereka menjadi golongan miskin kota. Orang-orang yang datang dari desa, berharap mendapat pekerjaan di kota, tapi nggak dapat. Mau pulang ke kampung, macam-macam lah alasannya, malu lah, nggak punya uang lah, juga nggak punya apalagi di desa dan macam-macam alasannya. Akhirnya mereka tinggal di kota, menjadi masyarakat miskin kota. Waktu mereka menjadi masyarakat miskin kota, maka terjadilah yang disebut dengan masalah-masalah kehidupan, yaitu kawasan kumuh, kemiskinan, kemudian kriminalitas dan sebagainya. Jadi revolusi industri di Inggris itu menimbulkan sebenarnya banyak masalah. Untungnya cuma satu, produksi lebih banyak dan cepat. Jadi akhirnya Inggris bisa menjual produk-produk itu ke daerah-daerah jajahannya yang hampir di seluruh benua. Bukan, yang ada di seluruh benua, bukan hampir lagi, yang ada di seluruh dunia, di seluruh benua. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi ini juga benar. Kemudian munculnya kegiatan imperialisme bukan gara-gara dia, gitu ya. Imperialisme ini sebelum terjadi revolusi pun terjadi kan, ada imperialisme kuno sama modern. Kalau misalnya perubahan gaya imperialisme benar, karena ada kuno dan modern. Kita sudah belajar sebelum revolusi industri namanya imperialisme kuno. Setelah industri namanya imperialisme modern. Jadi mundurnya kegiatan imperialisme salah, malah maju karena gara-gara ini muncul yang disebut dengan imperialisme modern. Jangan lupa ya. Jadi salahnya di situ. Mundurnya salah, malah majunya yang kita sebut dengan imperialisme modern. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi nomornya sudah betul, jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Yuk, silakan. Silakan, Kak. Imperialisme itu yang sistem eko yang sudah bercampur dengan politik kan? Iya, udah semuanya. Kalau kolonialisme, dia datang ke satu wilayah, bentar ya, supaya lebih jelas jawabannya gini. Jadi di sini kan ada itu deh, Kak. Kalau bedanya itu aja deh, Kak. Ya, kolonialisme. Merkantilisme sama imperial. Ini kan ada kolonialisme, ada imperialisme. Nah, yang kolonialisme ini dia hanya koloni, daerah-daerah koloni. Jadi daerah-daerah yang menjadi daerah pemantauan. Biasanya nggak jauh dari ujung-ujungnya monopoli perdagangan. Kalau imperialisme ini udah seluruhnya. Jadi dia mengambil sumber daya alam yang ada di tempat itu. Bentuknya tetap biasanya monopoli. Tapi juga dia udah sampai campur kepada pemerintahan. Kira-kira gitu. Nah, ujung-ujungnya nanti terjadi yang namanya merkantilisme. Merkantilisme. Ini kan bahasa ekonomis, tapi juga bahasa sejarah. Itu bahwa kalau sekarang ini kan yang disebut dengan negara maju itu kan ukurannya GNP, Gross National Product. Tapi kalau di zaman dulu itu adalah penguasaan logam mulia. Nah, ini penguasaan logam mulia. Nah, itu bedanya. Jadi ingat-ingat, kalau koloni ini hanya penguasaan daerah. Bentar.
Jadi kalau koloni itu hanya penguasaan daerah, penguasaan daerah-daerah koloni, penguasaan wilayah. Nah, lebih cenderung kepada sumber daya alam. Jadi ujungnya perdagangan, ujungnya nanti monopoli. Kalau imperialisme ini adalah penguasaan seluruhnya. Penguasaan itu dalam bahasa kerennya penguasaan sistem, penjajahan sistem. Sampai pemerintahnya pun diambil alih. Bukan cuma karena pemerintahan diambil alih, akhirnya sistem ekonomi bisa dikuasai, sumber daya alam pun bisa dikendalikan. Jadi intinya bahwa imperialisme itu, jadi kalau ini kolonialisme itu lebih kecil daripada imperialisme. Imperialisme itu lebih luas, aspeknya hampir menyeluruh. Kalau koloni hanya daerah koloni, menguasai suatu daerah yang dikuasai, kemudian dikuasai juga perdagangannya. Hanya wilayah dan perdagangan. Kalau imperialisme seluruhnya. Nah, sistem imperialisme itu memang ada hubungan dengan ini, karena kan kolonialisme itu identik dengan 3G. Nah, kan ada God mencari emas. Nah, itu diperparah dengan munculnya imperialisme, yaitu konsepnya namanya merkantilisme. Merkantilisme, ukuran kemakmuran suatu kerajaan atau suatu negara itu adalah seberapa besar penguasaan logam mulianya. Itu merkantilisme, kan ukuran logam mulia. Logam mulia itu maksudnya emas. Nah, itulah sebabnya pound sterling itu adalah mata uang termahal di dunia. Karena setiap satu pound sterling yang keluar di negara Inggris itu, jaminan emasnya adalah terbesar dibandingkan negara-negara lain. Karena Inggris itu adalah negara yang memiliki tabungan emas terbesar di dunia juga. Adik-adik kembalikan ke konsep ekonomi, bahwa setiap uang yang beredar itu harusnya, benarnya, sistem yang baiknya adalah harus ada jaminan emas di bank sentral. Jadi setiap uang yang beredar itu bukan keluar begitu saja, harusnya. Kalaupun sekarang ini sudah terjadi banyak penyimpangan gitu ya, tapi secara umum menurut teori ekonomi, setiap uang yang beredar itu adalah harus ada jaminan emas di bank sentral. Jadi nggak bisa sembarangan bikinnya. Karena kalau sembarangan, kalau misalnya saya presiden, saya tinggal perintah aja. Peruri, ya, perusahaan yang bikin cetak uang di Indonesia, saya bilang tolong kamu cetak uang sebanyak-banyaknya, terus semua warga negara bagikan setiap bulannya 10 juta, jadi nggak usah kerja lagi. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Jadi uang yang beredar itu ada jaminan emas jaminan tabungan emas di bank sentral. Nah, itu maksudnya. Itulah sebabnya Inggris dalam konteks mata uang, pound sterling itu adalah mata uang termahal di dunia. Kalau yang terpopuler tentunya dolar Amerika. Tapi kalau dalam konteks yang termahal, cek aja tuh di berbagai sumber, nilai pound sterling adalah nilai mata uang tertinggi di dunia. Karena jaminan emas yang ada di bank sentral Inggris terhadap setiap satu pound sterling yang beredar di negara, yang dikeluarkan oleh bank sentralnya. Kira-kira gitu. Semoga Eka paham ya. Oke, kita pindah ke nomor berikutnya. Ada yang tahu soal ini? Pernyataan yang benar adalah tokoh-tokoh yang sangat berjasa dalam revolusi Amerika. Ada yang tahu? Kalau enggak, kalau yang tahu apa? Ada nggak yang tahu yang tidak berhubungan dengan yang saya tahu nih contoh? Itu Kak. Woodrow Wilson siapa? Saya tahu. Saya taunya Thomas Jefferson sama Benjamin Franklin doang Kak. Iya, tapi gini, kalau ini kan ada Perang Dunia Pertama udah kita bahas kan? Yang lahir apa? Yang lahir kan Liga Bangsa-Bangsa kan? Liga Bangsa-Bangsa. Nah ini tokohnya, kalau kita ngapalin tokohnya WW. Maksudnya WW itu adalah Woodrow Wilson. Jadi Woodrow Wilson itu adalah tokoh presiden Amerika yang berperan penting berdirinya Liga Bangsa-Bangsa. Tapi kalau ada perhatikan, kalau di sini ada konsepnya Perang Dunia Kedua, yang lahir apa? Yang lahir kan adalah United Nations atau PBB. Nah, tokohnya adalah WC.
Ini bukan memberikan nama orang, biar ngapalinnya gampang aja. Jadi kalau Liga Bangsa-Bangsa, Woodrow Wilson. Kalau PBB itu Winston Churchill. Siapa Winston Churchill? Perdana Menteri Inggris. Karena kalau presidennya FD Roosevelt kan gitu loh. Nah, jadi Woodrow Wilson ini adalah tokoh yang melahirkan Liga Bangsa-Bangsa. Salahnya di situ. Richard Nixon siapa? Presiden Amerika juga. Tapi ini dia lebih terkenal salah satu sisi negatifnya. Nah, sisi negatif yang terkenal. Semoga ngerti maksudnya simbol S-nya itu. Jadi jelas ini bukan berhubungan dengan revolusi Amerika. Ini presiden Amerika yang lebih terkenal pada sisi negatifnya, pada kata-kata ini. Ya, kamu terjemahin sendirilah, nggak enak nyebutnya. Nah, terus kalau yang ini, Woodrow Wilson itu bukan dalam konteks merdekanya Amerika, tapi presiden Amerika yang setelah Perang Dunia Kedua menjadi tokoh utama berdirinya Liga Bangsa-Bangsa. Makanya ngapalinnya, kalau Perang Dunia Pertama WW, Woodrow Wilson, kalau di sini Winston Churchill, sama FDR. Maksudnya presiden Amerika yang kata-kata belakang itu Roosevelt. Nah, kira-kira itu. Jadi jelas kan salah ya. Nah, karena salah, maka ini kan adalah Thomas Jefferson itu termasuk orang-orang penting, tokoh-tokoh, penyusun ide, penulis itu tentang konsep tentang proklamasi Amerika. Jadi itu betul, jawaban kamu adalah 2 dan 4. Kak, Yuk, silakan deh. Sebentar, suaranya Ika putus-putus. Gimana Kak? Ulang. Suaranya Ika tadi putus. Richard Nixon itu kenapa kok dari sisi negatif? Suaranya kamu putus-putus Kak. Aku nggak ngerti, suara kamu kayak orang batuk terpatah-patah gitu. Mungkin karena sinyal. Boleh diulang? Bentar. Aku baca. Emang Richard Nixon kenapa? Tanya juga. Ya udah, karena sudah ditanya, ya sudah karena ditanya. Saya tadi nggak mau jawab. Jadi gini, Richard Nixon ini adalah seorang presiden Amerika, ya, salah seorang. Kan presiden Amerika udah 40 lebih. Nah, kebetulan di masa kerjanya dia sebagai presiden itu, ya dia ini latar belakang pergaulan sebelum presiden itu ya orang-orang kayak tokoh-tokoh selebritis gitu loh. Jadi akhirnya dia ini dapat ini maksudnya karena berhubungan dengan pornografi. Jadi kamu tulis saja nama dia, kemudian nanti kamu lihat riwayatnya tuh di berbagai sumber. Dia ini adalah ya tokoh yang terkenal karena pornografinya. Karena pornografi, karena banyak skandal. Jadi banyak skandal yang ini, yang saya tulis itu. Nah, itu yang pertama. Dan dia ini adalah dekat dengan berbagai selebritis Amerika pada masa dulu. Yang secara penampilan, ya ini juga. Jadi, pornografi, ini S-nya itu seks, gitu ya. Kemudian waktu tokoh-tokoh siapa ya? Tokoh-tokoh yang secara figur itu adalah tokoh-tokoh seksi ya, yang mewakili orang-orang terkenal di masa itu. Gitu loh. Saya nggak boleh nyebut nama ya, takut jadi fitnah. Tapi itu maksudnya kalau misalnya kenapa Pak? Dia orang ini adalah orang tokoh presiden Amerika yang sangat banyak, bukan sangat banyak, ada beberapa tapi mendasar gitu ya. Karena di Amerika tuh kamu rakyat biasa ya penggemar pornografi itu urusan lo karena lo warga negara. Tapi di Amerika tuh kalau kamu sudah figur, kamu tokoh masyarakat, kamu harus bersih. Amerika tuh begitu di kerasnya. Jadi kalau kamu rakyat biasa, warga negara biasa, kamu terlibat pornografi, terlibat seksualitas, itu hak kamu. Asal jangan melanggar aturan. Maksudnya melanggar aturan itu kalau kamu berhubungan badan atas persetujuan suka sama suka nggak jadi masalah hukum. Tapi kalau kamu melakukan pelecehan seksual, sederhana pun orang keberatan berarti pelanggaran hukum. Karena di Amerika itu
Mereka penganut seks bebas, tapi bukan berarti nggak ada etika, ada etika. Artinya kalau kamu melakukan itu, ini di luar konteks agama ya, jangan ngomong agama di sini. Dalam konteks di luar agama, mereka tuh penganut seks bebas. Tapi seks bebas itu bukan berarti lo bisa melakukan seenak-enaknya, bisa maksa semua orang melakukan itu, tidak. Itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Kalau suka sama suka, tidak ada hukum yang bisa melarang itu. Tapi kalau kamu memaksa orang, melecehkan orang, merendahkan orang di bidang itu, hukum bergerak. Nah, orang ini yang disebut Richard Nixon ini termasuk presiden, kan berarti orang terhormat nih. Harusnya dia tidak terlibat dengan hal semacam itu, tapi dia terlibat. Jadi banyak skandal-skandal, kasus-kasus yang terjadi selama dia menjadi presiden tersebut gitu loh. Dan itu bukan dengan orang biasa, dengan ya kira-kira tokoh-tokoh terkenal juga, artis-artis terkenal di masa itu, di masa dia jadi presiden. Nah, itu jadi masalahnya di situ. Oke, tetap presiden. Mana di Amerika itu seperti saya bilang, kalau kamu tokoh masyarakat, masyarakat menuntut kamu bersih, seperti orang suci. Jadi jangan macam-macam kalau di Amerika, kalau kamu berani menjadi tokoh masyarakat, orang-orang politik penting, ya kamu harus menjaga hak-hak privasi tadi, jangan terlihat secara umum, karena masyarakat akan marah. Tapi kalau kamu warga negara, nggak ada masalah, asal jangan melanggar hukum. Nah itu maksudnya kata-kata ini, jadi karena pertanyaannya sudah ke sana, terpaksa dijawab berhubungan dengan skandal pornografi, dan skandal-skandal yang berhubungan dengan kata-kata ini. Itu maksudnya. Oke, cukup? Dulu ada ya. Oh, kepo nggak apa-apa kepo. Siap. Selesai itu jawabannya secara umum. Saya jawabnya umum aja. Takut sensitif masalahnya. Kita lanjut. Nomor 5, konsentrasi nomor 5. Pernyataan yang benar adalah berikut ini adalah ciri-ciri dari imperialisme modern. Udah tahu kan? Jadi kalau intinya singkatnya begini, waktu kita belajar tentang bab ini adalah bahwa ini ada revolusi industri. Nah, kita sudah tahu tahunnya 1763. Akhirnya ada patokan yang sebelum 1763 dan sesudah 1763. Setelah nih bagian 1763 ya, 63 ini sebelum 1763. Kok 76 itu sebentar. Nah kira-kira sebelum dan sesudah. Nah yang sebelum 1763 ini kan kita sudah belajar sebelumnya, ini namanya kan disebut imperialisme kuno. Nah kuno itu yang pakai semboyan 3G. Kalau yang modern yang setelah 1763 namanya imperialisme modern. Nah, yang modern ini. Gitu loh. Yang modern itu bahwa daerah jajahan itu adalah tempat penyedia bahan bakar industri, jadi berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam. Daerah jajahan itu adalah penyedia tenaga kerja murah, maka di situ muncul konsep perbudakan, jadi ada sumber eksploitasi sumber daya manusia. Nah, kemudian daerah jajahan itu kan rata-rata negara berkembang dan negara miskin rata-rata penduduknya banyak. Jadi jadi daerah pemasaran. Nah, ini daerah pemasaran. Kalau ini kan kita udah tahu nih. Yang pertama tuh mencari kegayaan. Mencari kegayaan tuh dia nyebutnya diwakilkan dengan emas. Ya. Kemudian menyebarkan ajaran agama Nasrani, itu disebutnya gospel. Kemudian mencari kejayaan dengan menaklon bangsa lain, namanya glory. Nah, itu bedanya kuno sama modern. Kalau di sini kan mencari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kalau sudah selesai, industri yang sudah jadi menjadi daerah pemasaran. Itu bedanya. Jadi berikut ini ciri-ciri dari imperialisme modern. Modern kan lahir dari revolusi industri, betul kan? Setelah revolusi industri, setelah 1763, ada namanya imperialisme modern. Jadi betul. Kemudian berorientasi mencari bahan mentah untuk industri, ya betul, sumber daya alam, bahan mentah untuk industri, betul. Berorientasi mencari daerah pemasaran, betul. Nah, tapi kalau ini kan 3G nih. Nah, 3G ini ada kan yang ini. Ya kan? Yang kuno. Jadi jawabannya ini yang salah. Nah, ini salah. Itulah sebabnya kenapa jawabannya A, 1, 2, dan 3. Ada pertanyaan? Ada? Cukup mengerti atau gimana? Ada ngerti nggak? Oke, syukurlah. Oke. Siap.
Nah, itu penjelasan untuk nomor 5. Ya, jadi nomor 15, jawabannya adalah 1, 2, 3, karena nomor 4 itu adalah ciri dari imperialisme kuno. Oke, semoga dipahami. Kita lanjut. Nomor 6, lihat nomor 6. Pada tahun 4 Juli 1776, singkat cerita kan ini kalau diurutin sedikit-sedikit, kalau diurutkan, ini kan ada revolusi industri. Nah, revolusi industri kan, kita sudah tahu tadi tempatnya bukan di Eropa itu agraria, ini terjadi di Inggris. Nah, ini mendorong terjadinya wujudnya itu adalah pabrik-pabrik. Munculnya pabrik-pabrik besar di perkotaan, bukan di sekarang. Kalau di sekarang di pinggiran kota, pabrik-pabrik kota besar. Nah, mereka ini butuh apa? Mereka kan butuh bahan mentah. Ya, mereka butuh bahan mentah. Bahan mentahnya bukan sedikit, banyak. Seperti yang saya bilang tadi, konsepnya industri itu cepat dan banyak. Jadi bahan mentah yang banyak. Nah, bahan mentahnya itu kan nggak mungkin diambil oleh di negara Inggris sendiri, atau mengambil dari negara-negara Eropa lainnya. Karena setelah revolusi industri, negara-negara Eropa lain pun ikut belajar, ikut berkembang menjadi negara industri juga, gitu loh. Dan dalam jangka panjang terbukti bahwa ukuran negara maju itu dia harus negara industri. Ya tidak semuanya harus bukan dalam bentuk pabrik, tapi menjadi suatu sistem industri. Saya pernah bilang begini, kalau kita kan nyebutnya, mereka sudah nyebutnya industri perfilman. Oke? Nah, kita masih namanya rumah produksi. Masih rumah produksi, dia sudah industri perfilman. Jadi kalau mereka membuat itu suatu rangkaian seluruhnya. Jadi mau berapapun biaya dikeluarin nggak ada masalah, keluarin aja dulu biayanya. Kenapa? Karena mereka sudah jadi industri. Jadi kalau sudah jadi pemasaran dunia. Mereka akan menjual produk tadi ke semua negara di dunia. Kalaupun yang nolak 1-2 ya wajar lah, kira-kira gitu. Tapi bayangkan di dunia ini ada ratusan negara, itu rata-rata tempat pemasaran Amerika. Jadi waktu mereka bikin film, mau bikin film apa nih? Sudah seperti yang kita tadi ada topik, sudah jelas apa yang mau dilakukan, itu kadang-kadang dana aja nggak terbatas. Silakan diproduksi sebaik-baiknya, karena kalaupun jadi satu produk per film, maka itu akan dijual lagi ke pasaran dunia. Dan untungnya adalah miliaran dolar. Nah, tapi ini kan masih di Inggris nih, dia pabrik perkotaan. Pabrik tadi kan sifatnya cepat dan banyak. Nah, maka dia juga butuh bahan mentah yang banyak juga. Nah, bahan mentah ini bentuknya apa? Kan sumber daya alam. Yang tadi imperialisme modern. Maka sampai-sampai kerajaan Inggris itu membentuk kelompok-kelompok untuk mencari daerah-daerah baru, ya, untuk mencari daerah-daerah baru yang nanti hasilnya itu dikirim ke Inggris lagi sebagai bahan mentah pabrik-pabrik mereka. Nah, itu yang perlu dipahamin. Jadi yang perlu dipahamin bahwa revolusi industri di Inggris, wujudnya muncul pabrik-pabrik besar perkotaan. Pabrik ini butuh bahan mentah. Bahan mentah itu sebagian besar adalah sumber daya alam. Nah, sumber daya alam dari mana? Nggak mungkin dari Inggris sendiri, terbatas. Atau dari negara Eropa, nggak bisa juga, karena negara Eropa juga berubah jadi negara industri. Maka dia harus mencari dari luar Eropa. Maka akhirnya mereka membentuk namanya kelompok-kelompok kecil untuk mencari daerah-daerah baru. Nah, kelompok-kelompok kecil tadi tentunya akhirnya sampailah ke benua Amerika. Nah, di benua Amerika itu mereka tersebar. Karena kan kelompok yang dikirim oleh kerajaan itu ratusan. Pokoknya kamu cari daerah baru, ada hal apa di sana yang bisa kita ambil, manfaatkan. Kalau kita beli ya kita beli, kalau kita barter, ya pokoknya kirimkan ke kerajaan. Untuk apa? Bahan mentah industri kita. Karena kalau ada bahan mentah, ada produksi, otomatis ada ekspor. Nah, di situ muncul kata-kata ekspor gitu ya. Nah, ekspor ini menyebabkan mereka punya kekayaan karena banyak devisa yang masuk. Kan bahasa ekonominya gitu. Jadi akhirnya mereka butuh bahan mentah yang banyak untuk sumber daya dalam bentuk sumber daya alam. Nah, itu yang perlu dipahamin kata-kata kenapa sih? Karena sumber daya alam ini nanti akan menjadi bahan mentah bagi industri mereka. Itu latar belakang. Sekarang kita perhatikan soalnya. Pada tanggal 4 Juli 1776, kaum koloni di Amerika mengumumkan proklamasi kemerdekaan, Declaration of the Independence, hari pernyataan kemerdekaan yang harus diakui oleh Inggris. Kok Inggris, Pak? Ya karena Amerika itu penjajahnya Inggris. Kalau misalnya dibilang bukan penjajah,
orang Amerika itu leluhurnya orang Inggris. Kalau orang Kanada leluhurnya Prancis. Kalau orang-orang Amerika Latin leluhurnya Spanyol sama Portugis. Maka disebut Amerika Latin karena Spanyol dan Portugis itu Eropa Latin. Spanyol dan Portugis itu adalah Eropa Latin. Kita pernah belajar mereka dulu adalah penguasa penjelajahan samudra sampai mereka membagi dunia ini menjadi barat dan timur yang kita sebut dengan perjanjian Tordesillas sama perjanjian Saragossa. Kan mereka yang bikin itu karena di masa dulu sebelum Inggris dan Prancis itu mendominasi pelayaran dunia, yang cikal bakal itu adalah mereka, Spanyol dan Portugis. Ingat-ingat isi perjanjian Saragossa dan perjanjian Tordesillas, gitu ya. Nah, jadi kembali ke soal, pada 4 Juli 1776 kaum koloni di Amerika mengumumkan Hari Kemerdekaan Amerika, Declaration of Independence, yang harus diterima oleh mana ini? Yang harus dilakui oleh Inggris karena penjajah mereka Inggris, dan itu koloni-koloni Inggris di Amerika. Pada perjanjian Paris 1783. Nah, latar belakang revolusi yang dilakukan oleh presiden pertama George Washington, kan presiden pertama Amerika, itu kenapa gitu loh. Kamu bayangin ada kelompok-kelompok yang sengaja dibuat oleh kerajaan Inggris untuk mencari daerah-daerah baru. Di tempat yang baru tadi, apa yang bisa diambil? Oh, ada hutan, ya udah ambil hasil hutannya, kirim ke Inggris buat bahan mentah industri. Ada tanah luas, ya udah buka perkebunan, nanti hasil panen kirim ke Inggris. Nah, lama-lama kan ini kan banyak nih. Makanya daerah-daerah itu sekarang menjadi negara bagian Amerika. Sebagian besar daerah-daerah koloni dulu ada yang berubah menjadi negara bagian Amerika. Berapa jumlahnya? 50. Udah sering kita bilang. Kok 50, Pak? Lihat aja bintang di bendera Amerika atau 50. Karena satu bendera itu mewakili satu negara bagian. Nah, mereka nih kerjaannya memasok kebutuhan industri Inggris, dipasok gitu ya. Tapi masalah mereka ini walaupun sudah berbuat banyak di tim mereka disusun, dibentuk oleh kerajaan, tapi sampai di daerah baru itu mereka tetap seperti warga negara biasa. Buktinya apa? Tidak dapat penghormatan, artinya mereka tetap harus bayar pajak, melayani kerajaan, mencari sesuatu, yang sesuatu sudah diperoleh dikirim ke kerajaannya, tapi mereka harus bayar pajak. Nah, bayar pajak tadi buat mereka tuh berat gitu. Satu lagi kemudian mereka ingin ngomong baik-baik, ya kalau gitu biar suara kami ini dipahami, didengar gitu. Kalau belum dipahami, didengar aja, didengar, dipahami. Maka tolong dong ada perwakilan kami di parlemennya Inggris. Mereka minta gitu. Jadi persatuan mereka tuh orang-orang lain bersatu, tolong ada perwakilan kami di parlemennya Inggris. Nggak diterima juga sama kerajaan. Suruh bayar pajak, suara mereka nggak mau didengerin. Singkat cerita, orang-orang ini, koloni-koloni ini menjadi barisan sakit hati. Ngerti kan? Moga-moga kata-kata bahasa gaul kita, barisan sakit hati. Orang yang dimaksimalkan, dieksploitasi kemampuannya, tetap disuruh bayar pajak, suaranya nggak mau didengerin. Akhirnya mereka marah. Nah, karena barisan hati-hati dari marah, karena marah itulah latar belakang mereka. Ya kalau gitu, kalau begini caranya kami berbuat kerajaan banyak, tapi tetap dilakukan kayak gini, ya mendingan saya keluar dari Inggris. Nah, itu bentuk kecewaan mereka terhadap kerajaannya, keluar dari kerajaan mereka. Nah, akhirnya disitulah perang kemerdekaan Amerika dimulai. Tentunya pada waktu bilang mereka, kami keluar dari kerajaan Inggris, kami bukan bagian dari Inggris lagi, ya kerajaan Inggris kecewa dong, marah gitu, karena perpanjangan tangan mereka di Amerika udah nggak mau lagi melayani kerajaan. Nah, wajar kerajaan Inggris marah. Yang di sini juga yang dimarahin enak aja ya, gue melawan. Enak aja gue udah buat baik, berbuat melayani kerajaan. Kami sudah memberikan yang kami punya buat kerajaan. Kami di sini hidup sendiri dengan sumber daya ada di sini. Bukan berarti kami dilayani kerajaan, tapi sekarang kami disuruh patuh sama kerajaan yang mengeksploitasi kami, maka mendingan gue keluar dari Inggris, katanya gitu. Nah, itulah awal dari perang kemerdekaan Amerika. Semoga pernah dengar, itu berawal dari acara minum teh di pelabuhan Boston. Karena dia pernah baca saya Boston Tea Party, ya. Karena awalnya adalah ada dua kapal penuh dengan teh, isinya tuh teh semua. Nah, teh tadi akan dikirim nih ke Inggris. Ya, tentunya maksudnya buat bahan mentah industri minuman teh di Inggris. Nah, ya sebelum itu dikirimkan, kapal tadi itu dibakar sama orang koloni tadi. Tapi mereka menyamar menjadi orang Indian, suku asli benua Amerika. Jadi artinya mereka mau memberikan kesan, yang marah ini juga penduduk Amerika juga marah. Lo nanam teh di wilayah gue, dapat tehnya gue kirim, tapi lo masih aja ngomong seperti itu, ingin menguasai Amerika.
Nah, jadi orang-orang penduduk asli Amerika pun akhirnya nggak simpati sama kerajaan Inggris. Akhirnya kerajaan Inggris mengirimlah pasukan ke Amerika untuk meredam gerakan-gerakan ini. Ya, tentunya ada perlawanan. Nah, itulah yang disebut dengan Revolusi Amerika. Kalau ada yang mau nonton filmnya, judulnya namanya The Patriot. The Patriot itu sebetulnya cerita tentang Revolusi Amerika. Bintang filmnya terkenal itu namanya Mel Gibson, yang dia nanti di situ berperang tradisional, tapi intinya gue mau ngelawan tentara Inggris, gue nggak mau lagi lo kuasain, kira-kira gitu loh. Nah, itu yang perlu dipahamin dalam konteks revolusi Inggris dan revolusi Amerika. Jangan lupa Inggris itu leluhurnya adalah, Amerika itu leluhurnya adalah Inggris. Kalau Kanada, Perancis, jadi Amerika itu melepaskan diri dari tekanan dari kerajaannya sendiri, yaitu Inggris tadi. Nah, itu penjelasannya. Kalau itu sudah paham, mari kita lihat. Pada 4 Juli 1776, kaum koloni di Amerika mengumumkan bahwa mereka ingin merdeka. Dan itu harus diterima oleh Inggris, dan itu pernah disepakati pada Perjanjian Paris 1783. Ya. Latar belakang revolusi itu kenapa? Perlakuan berbagai sistem pajak oleh Inggris yang sangat memberatkan kaum koloni di Amerika benar. Keinginan kaum koloni di Amerika untuk bebas dari segala bentuk tekanan dari penduduk asli tidak. Penduduk aslinya yang tertekan. Jangan lupa penduduk asli Amerika kan orang Indian. Ada ratusan kelompok-kelompok suku bangsa di benua seluas itu. Awalnya penduduk Indian ini budaya murni. Bahkan kata fitnah aja nggak ada di kosakata mereka. Perang itu ada, tapi fitnah, kemudian pelecehan, kemudian kata-kata demokrasi itu belum dia kenal. Jadi betul-betul budaya alamiah. Nah, maksudnya Inggris itu kira-kira ya dalam bahasa yang agak kasar mencemarilah kemurnian budaya asli orang tersebut. Sampai akhirnya mereka mengerti kata-kata bunuh-membunuh. Kalau perang mereka itu kan perang antar suku, membela wilayah hidup, tapi lama-lama berperang untuk membunuh, ya karena akhirnya mereka juga harus berpihak. Nah, berpihaknya kepada kaum-kaum koloni tadi, karena Inggris juga menekan mereka. Jadi singkat cerita tidak ada tekanan dari penduduk asli kepada orang-orang Inggris yang ada di Amerika. Yang benar adalah malah kedatangan koloni ini itu menghancurkan kehidupan asli penduduk-penduduk Indian di benua Amerika. Jadi dua salah. Kaum koloni di Amerika menuntut no taxation, kira-kira bahasa gampangnya nggak ada perwakilan, nggak ada pajak. Kalau nggak ada perwakilan gue, nggak ada pajak. Jadi lo jangan minta pajak sama saya, orang-orang koloni itu, kalau nggak ada perwakilan kami yang duduk di parlemen Inggris. Maksudnya gitu loh. Nah, itu latar belakangnya. Karena mereka, perwakilan mereka, cuman perwakilan untuk duduk di parlemen Inggris itu ditolak. Artinya suara mereka nggak akan didengerin gitu. Nah, itulah sebabnya jawabannya 1 dan 3. Semoga paham. Oke. Nomor 8, nomor 6 jawabannya 1 dan 3. Kita lanjut. Semoga masih dengerin, karena jam ngantuk ini, jam makan siang, takutnya pada tidur siang lagi. Oke, kita lanjut ya, nomor berikutnya. Yo, Dek, silakan, Dek. Kenapa, Dek Ika? Mungkin karena terpotong, jadi potongannya terdengar. Kita lanjut ya. Kita lanjut nomor 7. Enggak ada ngomong. Nomor 7, tujuan revolusi hijau. Nah, ini bab baru nih, bukan bab baru maksudnya. Sesuatu yang baru bagi yang baru dengar. Revolusi hijau itu intinya adalah sebetulnya, kalau ada yang paham, itu maksudnya sama dengan modernisasi pertanian. Jadi jangan lupa ini artinya sama dengan konsep hijau itu kan daun. Jadi maksudnya adalah modernisasi pertanian. Nah, gitu. Jadi kalau ketemu kata revolusi hijau, hijau itu daun. Jadi itu bahasa kiasan, artinya modernisasi di bidang pertanian. Nah, konsep revolusi hijau ini dipengaruhi oleh pikiran yang disebut dengan teori Thomas Robert Malthus. Teori Thomas, jadi ini Thomas Robert Malthus. Nah, dipengaruhi oleh teori dia. Thomas ini bilang begini, saya pernah cerita di pelajaran lain. Ini dia menghubungkan dua faktor yang mendasar, yaitu menghubungkan antara manusia
dengan makanan. Yang menghubungkan manusia dengan makanan. Nah, jadi dia bilang yang makanan manusia itu adalah F1. Ini F1 katanya gitu. Ini F2. Nah, kata dia, kalau manusia itu berkembangnya menurut deret ukur. Deret ukur itu maksudnya dia kelipatan. Sedangkan makanan ini menurut deret hitung. Deret hitung. Jadi menghitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, dia akhirnya mengilustrasikannya sebagai berikut. Ilustrasinya gini, manusia kan deret ukur ya, ukur itu maksudnya 1, kelipatan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Kalau makanan kan menghitung, jadi berurutan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, gitu dia mengilustrasikannya. Sangat sederhana. Tapi kalau dipikirin, ternyata dalam banget gitu. Karena gini, waktu manusia masih 1, makanan 1, nggak ada masalah, nggak ada selisih. Masih cukup. Waktu manusia 2, makanan udah 2, nggak ada masalah. Tapi waktu manusia sudah 4, karena kelipatan, makanan baru tersedia 3. Maka ini -1. Kesini kita perhatikan sudah -4. Ini terjadi -11. Nah, gitu loh. Jadi sederhana ilustrasinya. Tapi dari situ terbukti bahwa ya kalau ini terjadi antara pertumbuhan manusia yang berkelipatan, itu kan sudah dibuktikan kalimatnya benar pakai teori sistem kekerabatan dari 1, 2, dari 2, 4, akhirnya berkembang seterusnya. Itu kan bisa dibuktikan memang pertumbuhan manusia itu selama normal, tidak ada faktor-faktor penghambat, akan berlipat-lipat. Tapi makanan kan terbatas pertumbuhannya. Berhubungan dengan lahan, berhubungan dengan bibit unggul, macam-macam faktornya. Jadi akhirnya kalau ini terjadi, maka terjadi yang disebut dengan kelaparan, peradaban kelaparan. Karena antara manusia dan makanan nggak pernah seimbang. Akhirnya pertanyaannya, gimana biar ramalan ini tidak terjadi? Supaya ini tidak terjadi, maka manusia ini pertumbuhannya harus ditekan. Nah, ditekan tentunya dunia punya jawabannya, itu KB, keluarga berencana. Sedangkan yang makan ini harus didorong. Nah, didorong inilah yang kita sebut ada namanya modernisasi pertanian. Ini harus ada modernisasi pertanian. Modernisasi pertanian itu apa sih Pak programnya? Programnya adalah Panca Usaha Tani, 5 usaha pertanian yang juga diterapkan di Indonesia. Untuk apa? Untungnya agar kebutuhan dasar manusia tentang makanan itu terpenuhi. Nah, itulah sebabnya makanya revolusi hijau tujuannya adalah mencukupi kebutuhan pokok. Pokok itu kalau di kita nyebutnya sembako. 9 ya, bahan pokok sembako. Nah, itu tujuannya. Kebutuhan pokok itu setiap negara berbeda. Kalau di kita susu boleh, kalau nggak ada nggak wajib. Tapi kalau di Amerika susu itu wajib. Maka industri peternakan susu mereka itu mendunia. Padahal petani mereka cuma 33% dari jumlah penduduk. Sepertiga orang Amerika itu petani. Kita 82% petani. Tetap aja ke hasil pertaniannya nggak bisa memenuhi kebutuhan kita. Itu bedanya. Kenapa? Karena mereka sudah menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang perlu dipahami. Oke? Jadi jawabannya nomor 7 adalah memenuhi kebutuhan pokok. Kalau itu sudah, lihat nomor berikutnya. Itu maksudnya ya, jadi jangan lupa ini berhubungan dengan teori Thomas Robert Malthus, ramalan dari teori Thomas Robert Malthus bahwa manusia akan berkembang berkelipatan, makanan itu akan berurutan gitu ya. Maka supaya tidak terjadi kelaparan, manusianya ditekan dengan program KB. Anda sudah tahu program KB. Ada 3. Kalau kamu belum nikah, dibilang menunda usia perkawinan. Kalau kamu sudah nikah, dibilang menunda kehamilan, jangan cepat-cepat punya anak. Kalau sudah punya anak, tolong anaknya jangan banyak-banyak, 2 aja. Itu di Indonesia masih boleh 2. Kalau di Republik Cina hanya boleh 1. Keluarga baru di Cina itu dipaksa oleh negara, anak kamu 1 aja. Kalau ada anak kedua, nggak apa-apa, bukan berarti anaknya dia apa-apain, tidak, tapi tidak diakui oleh negara. Bentuk tidak diakuinya nggak keluar surat-surat kependudukannya, jadi mau kemana-mana juga susah. Nah, jadi akhirnya orang-orang keluarga-keluarga baru Cina sekarang ya punya anak 1, tapi diusahakan kualitasnya super. Nah, kalau kita kan dulu sebelum ada KB kan punya semboyan banyak anak, banyak rezeki. Zaman dulu nggak ada masalah, karena tanah masih luas.
Bahkan orang itu punya anak sebanyak-banyaknya biar tanah itu bisa dikelola. Ya, bapaknya bisa bilang nih, "Nak, kamu anak pertama ya, itu dari pohon beringin sampai sungai itu tanah buat kamu, silakan dikelola." Anak keduanya ngomong tuh, "Kamu dari pohon sawo sampai ke bukit sana tuh silakan kamu kelola." Jadi tanah tuh begitu luasnya, orang-orang membagi tanahnya tadi. Kalau sekarang tanah apa yang mau dibagi, gitu ya? Mungkin tanah kita adalah sebatas rumah kita. Akhirnya kita bikin dak di atas rumah biar punya ruang agak kosong gitu. Tapi nggak juga bagus. Nah, jadi itu dulu kenapa ada semboyan banyak anak banyak rezeki, karena tanah masih luas. Makin banyak anak, makin banyak keturunan mereka yang bisa mengolah tanahnya. Nah, hasilnya itu kan untuk kepentingan keluarga besar. Dulu, sekarang mana mungkin. Bukan mana mungkin, susah menemukan orang yang punya tanah yang luas. Kira-kira gitu. Nah, semoga dipahami maksudnya. Itu untuk nomor 7. Kita lanjut ya. Kita lihat nomor 8. Konsentrasi nomor 8. Nah, di sini ada dampak revolusi hijau terhadap kondisi ekonomi masyarakat desa. Revolusi hijau tadi kan adalah modernisasi pertanian. Konsentrasi sebentar. Ini kan ada kata-kata revolusi hijau. Tadi kita sepakat, itu adalah maksudnya modernisasi pertanian. Kemudian ini wujudnya adalah panca usaha tani. Panca usaha tani kan 5 usaha pertanian. Jadi pertama, P, pengelolaan tanah. Tanahnya dibikin tanah yang bagus, jadi tanah yang keren. Kemudian ada lagi pengairan, jadi pengolahan tanah, kemudian pengairan. Karena saya sering sampaikan, yang disebut dengan tanah subur itu bukan dari sudut pandang manusia, dari sudut pandang tanaman. Kalau tanah subur, maka tanaman yang ditanam di atasnya akan tumbuh secara maksimal. Itu pengairan. Nah, air itu adalah media agar akar bisa mengambil unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah tadi. Nah, itu butuh media H2O, karena diambilnya dalam bentuk ion. Nah, jadi ada pengairan. Bayangkan tanah udah keren, pengairan sebagai media bagus. Nah, diletakkan bibit. Bibitnya bukan bibit biasa, tapi bibit unggul. Saya udah sering bilang, kalau saya ini sebetulnya udah keren hasilnya, tanahnya bagus, airnya cukup, bibitnya bibit unggul, hasilnya harus sudah maksimal. Tapi ini revolusi. Revolusi itu kan perubahan secara cepat. Maka hal ini didramatisir, dikasih pupuk, didoping. Kan pupuk itu macam-macam. Ada pupuk daun, ada pupuk akar, ada pupuk buah. Kalau dia masih kecil, pupuk akar dan pupuk daun. Biar akarnya kuat, daunnya muncul banyak. Karena ciri pohon atau tanaman siat itu daunnya tumbuh dengan banyak, lebat, dan hijau. Nah, setelah itu selesai, baru pupuk buah, agar dia menghasilkan sayur atau buah secara maksimal. Kalau dia ada gangguan, diberantas, namanya program pemberantasan hama. Jadi artinya pertumbuhan tanaman tadi betul-betul diawasi. Nah, ini yang disebut dengan panca usaha tani. Ini dilakukan di mana? Dilakukannya di desa tentunya. Kan jarang ada perkebunan di kota. Kalau perkebunan di kota itu perkebunan modern, yang biasanya di pinggiran-pinggiran kota, yang pakai rumah-rumah kaca, rumah-rumah plastik minimal gitu. Karena agar tidak terpengaruh oleh cuaca di sekitarnya, agar tanaman yang dikelola tadi, itu hasilnya bisa maksimal. Kira-kira gitu contohnya. Nah, setelah itu apa nih? Kemudian kan usaha dari panca usaha tani itu yang mendasar lagi adalah 2. Yang kedua itu apa? Intensifikasi. Pernah dengar semoga. Intent itu peningkatan kualitas ke dalam. Nah, temannya adalah ekstensifikasi. Nah, kalau di Pulau Jawa udah susah extend, karena hampir semua tanahnya sudah dikelola, baik itu pertanian, perkebunan, perdagangan, dan jasa. Jadi yang mungkin kalau di Jawa intent, peningkatan kualitas dengan cara ke dalam nih. Cara itu adalah salah satunya pemupukan panca usaha tani ini gitu loh. Kalau memperluaskan itu sudah susah, karena tanah di Jawa itu sudah hampir semuanya dikelola, baik itu untuk perumahan, baik itu untuk perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan. Jadi di luar Jawa yang bisa extend, kalau di Jawa harusnya intent. Nah, dalam konteks ini kita cek lihat,
dampak revolusi hijau, modernisasi industri pertanian terhadap kondisi masyarakat desa. Gitu loh. Apa yang terjadi? Pertanian tadi di mana? Di desa. Jadi kalau orang desa yang memang petani murni, ngapain di ke kota? Karena nggak ada tanah di kota untuk pertanian. Nah, itulah sebabnya ini salah. Urbanisasi itu kan ada faktor pendorong dan faktor penarik waktu kamu belajar geografi. Faktor pendorong, kenapa orang desa pindah ke kota? Ya semua kelemahan desa dibanding kota. Kenapa orang desa pindah ke kota dari sudut pandang kota? Karena kota punya faktor penarik, yaitu kelebihan kota dibanding desa. Jadi bukan pertanian itu. Jadi urbanisasi salah. Bertambahnya luas lahan pertanian, betul. Kenapa? Karena ada peristiwa extend, memperluas lahan pertanian. Kemudian mekanisasi alat pertanian, betul. Gitu ya, betul. Tapi kita cek 2 betul, 3 betul, 4 betul. Meningkatan produksi pertanian karena dengan panca usaha tani ini otomatis hasilnya meningkat. Nah, tapi nomor 3 betul Pak, betul sebetulnya. Karena untuk mengerjakan agar lebih lancar, lebih cepat, mereka butuh mekanisasi penggunaan alat-alat pertanian. Jadi ini 2, 3, 4 betul. Cuman kan nggak ada pilihan 2, 3, 4. Yang ada adalah 2 dan 4. Nah, maksudnya gitu. Jadi jawabannya 2 dan 4. Jawabannya adalah C. Sampai situ paham? Oke, semoga paham. Kita lanjut. Itu untuk nomor 8, dan nomor 9. Konsentrasi nomor 9. Nah, sekarang perhatikan revolusi Perancis. Singkat cerita, tadi aku sudah urutin, semoga makin hari makin terkuasai materinya. Pada waktu kita ini kan ada revolusi industri. Sudah tahu tadi, semoga paham maksudnya. Setelah revolusi industri ini nanti berpengaruh kepada revolusi Amerika. Berpengaruh kepada revolusi Amerika, kemudian akhirnya revolusi Amerika, semangat kebebasan ini mempengaruhi revolusi Perancis. Mempengaruhi revolusi Perancis. Revolusi industri terjadi di Inggris. Gara-gara itu terjadi proses industri, bikin koloni-koloni, sampailah pengaruh revolusi itu ke benua Amerika. Di Amerika akhirnya juga ingin lepas dari Inggris, terjadi revolusi Amerika. Revolusi Amerika itu adalah sebuah revolusi tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia, semangat kebebasan. Akhirnya semangat kebebasan itu dibawa oleh jenderal bernama Jenderal Lafayette tulisannya, kepada revolusi Perancis. Nah, revolusi Perancis ini yang lupa, tentunya kita lihat urutan waktunya. Ya, lihat urutan waktunya. Yang di sini 1763, ini 1776, ini lebih gampang lagi, 1789, lihat angkanya berurutan. Nah, lihat 63, 76, 89. Jadi ingat-ingat ya, revolusi Amerika itu didorong oleh revolusi industri, revolusi Perancis didorong oleh revolusi Amerika. 1763. Intinya adalah dari monarki absolut yang berbentuk kerajaan berubah menjadi demokrasi. Jadi ingat-ingat berurutan Prancis itu 1789, angkanya berurutan dari monarki absolut berbentuk kerajaan berubah menjadi demokrasi. Demokrasinya dibuktikan oleh semboyan. Ini tulis ke samping karena tempat terbatas. Ini saya tulis tulisannya ya, liberté, égalité. Satu lagi adalah fraternité. Aku terbaca tulisannya. Fraternité. Nah, gitu. Nah, itu buktinya gitu. Jadi, demokrasi itu terbukti dengan ada semboyan ini. Liberty, kebebasan, égalité, persamaan, fraternité, persaudaraan. Nah, itu konsepnya. Jadi, sekarang kita perhatikan pengaruh revolusi Perancis terhadap perkembangan negara-negara di Eropa adalah negara di Eropa mulai menggunakan sistem pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar, yang itu yang kita sebut dengan monarki konstitusional. Monarki
konstitusional. Jadi waktu dibilang undang-undang ini maksudnya disebutnya monarki monarki yang menggunakan konstitusional. Nah, gitu loh. Contoh, Inggris kan dua kerajaan. Sekarang dia punya Ratu Elizabeth bersama Pangeran Philip, dua keturunan bangsawan dari dua kerajaan yang berbeda. Nah, tapi dia punya perdana menteri. Nah, berarti negara itu diserahkan atas undang-undang. Kerajaan Inggrisnya hanya simbol. Jadi Ratu Elizabeth itu adalah penjaga keutuhan simbol daripada kebesaran Inggris. Nah, sedangkan pemerintahannya diserahkan kepada rakyat. Rakyat akhirnya membangun sistem demokrasi. Maka di sana ada perdana menteri yang dipilih langsung. Kan kira-kira gitu. Di Prancis juga gitu kan. Kemarin kita ketemu Prancis yang kemarin sempat dimusuhin masyarakat dunia karena menistakan nilai-nilai agama, karena tidak satupun agama di dunia ini, apapun besar kecilnya, nggak ingin konsep agamanya itu direndahkan. Nah, dia waktu itu mungkin karena kehilapan, mungkin juga nggak terlampau paham bahwa itu penting buat agama tertentu, akhirnya dia produk-produk dia diboikot oleh masyarakat dunia, terutama oleh masyarakat Islam, kira-kira gitu. Karena bisa jadi dia tidak merasa terlampau bersalah dalam hal itu, cuma dalam konteks Islam itu sesuatu yang sangat prinsip. Nah, jadi akhirnya masyarakat dunia agak kompak waktu itu, memboikot produk-produk Prancis di negaranya. Nah, gitu ya. Dan Prancis memberikan reaksinya artinya meredahkan lah, walaupun dia tidak minta maaf karena mungkin terlampau gengsi. Jangan lupa yang dimusuhin itu bukan rakyat Prancis, yang dimusuhin itu adalah sikap Presiden Prancisnya saja, karena sikap Presiden Prancis pada saat itu tidak mewakili suasana sosial dan kebatinan masyarakat Prancis, karena tidak semua masyarakat Prancis setuju dengan sikapnya dia, walaupun dia presidennya. Karena makanya saya bilang waktu itu yang dimusuhin bukan warga Prancis, bukan negara Prancisnya, karena kita sendiri bekerja sama dengan baik dengan Prancis. Banyak mahasiswa kita kuliah di sana, banyak dosen kita sedang belajar di Prancis untuk memperdalam hal-hal tertentu. Begitu juga banyak mahasiswa Prancis yang belajar di sastra Indonesia. Nah, jadi adik-adik jangan lupa yang dimusuhin itu bukan negara Perancisnya, tapi sikap pribadi dari Presiden Prancis. Walaupun dia presiden, kita mengaku sikap pribadi, karena ternyata di Prancis sendiri tidak terlampau setuju dengan sikapnya tersebut yang menistakan hal-hal yang mungkin di agama tertentu buat dia nggak penting, tapi penting dan mendasar buat agama tersebut. Kira-kira gitu maksudnya. Jadi kembali ke soal Undang-Undang Dasar, betul. Kan gitu ya. Terus paham demokrasi mulai berkembang, betul. Karena di sini muncul kata demokrasi. Gara-gara dia di sini demokrasi jadi lebih dikenal. Pemerintahan itu adalah pemerintahan yang menghormati, ya, menghormati kedaulatan rakyat. Nanti kan konsepnya dipertegas dengan munculnya trias politika, konsepnya Montesquieu sama konsepnya John Locke gitu loh. Kemudian nasionalisme mulai berkembang juga, betul. Tapi apakah di Prancis sistem feodal? Tidak. Sistem feodalnya beradaptasi. Nah, beradaptasi bentuknya ini. Jadi monarki yang menggunakan undang-undang. Jadi tidak hilang, tapi beradaptasi. Untuk hapus tidak, tapi mereka beradaptasi. Oke, kerajaan-kerajaan kaisar itu adalah simbol-simbol negara. Nah, kekuasaan kami serahkan kepada rakyat melalui parlemen, maka akhirnya mereka juga punya pemilu-pemilu. Jadi bukan hilang, tapi beradaptasi. Itulah sebabnya yang 4 salah. Yang hanya nomor 4 salah. Nah, itulah sebabnya jawaban A, 1, 2, 3. Semoga paham. Oke. Kita lanjut terakhir. Yang terakhir, kita selesaikan dulu supaya kita tuntas materi ini. Nomor terakhir ini tinggal analisa. Kalau yang rajin pernah melihat soal ini di bagian yang lain. Ini mungkin kurang terlihat, tapi semoga terbaca sama kamu ya. Saya aja susah melihat ini, tapi nggak apa-apa. Dari kedua data tersebut, mana pernyataan yang benar? Kita cek. Pertama, ini misalnya revolusi Inggris ya. Revolusi Inggris itu inti revolusi adalah tenaga manusia dan hewan diganti tenaga mesin. Benar. Kan itu kan intinya. Tenaga manusia diganti tenaga mesin, benar. Ini benar. Minta waktunya sedikit lagi. Sebentar. Ini benar. Disebabkan oleh revolusi Perancis, salah. Revolusi Perancis
revolusi Amerika, Inggris disebabkan oleh revolusi Inggris kan revolusi industri, itu disebabkan oleh revolusi agraria. Jadi nomor 2 salah. Menyebabkan lahirnya imperialisme modern, betul. Revolusi Perancis, inti revolusinya dari monarki absolut berubah menjadi demokrasi, betul. Terjadi sebelum revolusi Amerika, salah. Sesudah revolusi Amerika. Semboyannya liberté, fraternité itu mungkin maksudnya kurang di sini ada P yang hilang. Fraternité dan égalité, itu juga benar. Jadi jawabannya A1, A3, B4, B6. A1, A3, B4, B6. Jadi jawabannya adalah A. Nah, gitu ya. Nah, itu yang bisa saya jelasin untuk materi sejarah kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah hadir dan mendengarkan. Semoga menambah pelan-pelan wawasan sejarahnya, sehingga pada waktunya tadi sudah cukuplah wawasan kita untuk minimal bisa 2/3 dari jumlah soal yang diujikan. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Sama-sama.